Tidak semua orang perlu kita tolong dengan cara kita beri. Bahkan ada kalanya kita harus bisa membedakan mana yang harus kita bantu dengan cara memberi dan mana yang harus kita bantu dengan cara mengabaikan, namun dibaliknya kita tetap mendoakan. Karena sikap berpangku tangan kadangkala bisa menjadi bentuk pertolongan yang lebih baik dibandingkan dengan mengulurkan tangan. Baik, mungkin ada beberapa dari kita yang sedikit bingung dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Karena kita semua tahu bahwa Islam pada dasarnya tidak pernah mendidik untuk melakukan diskriminasi dalam hal memberi. Bahkan dalam Quran pun, dalam Al-Baqarah 272, Allah berkata bahwa kebaikan apapun yang kita infakkan itu manfaatnya adalah bagi diri kita pribadi, bukan bagi orang lain. Tapi kadangkala ketika kita hendak menolong orang lain, pertanyaan seperti ini sering sekali muncul di kepala kita, yaitu apakah pemberian kita ini akan benar-benar membantu seseorang tersebut untuk bisa menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bertakwa, atau justru ini akan semakin membuat seseorang tersebut terjatuh lebih dalam lagi ke jurang permasalahannya. Tenang aja, pertanyaan ini sama sekali nggak salah kok. Ini pertanyaan yang sangat wajar sekali. Atau bahkan saya bisa bilang, ini pertanyaan yang sadar sekali. Sadar apa? Sadar bahwasanya kita semua di alam semesta ini pada dasarnya saling terhubung. Karena pada satu titik, dengan semakin banyaknya orang yang kita berikan pertolongan, kita akan sampai pada pemahaman seperti ini. Oke, aku ingin menolong. Dan apa yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikan jiwaku sendiri. Tapi tunggu dulu, jiwaku dan jiwanya kan saling terhubung. Dan jika apa yang aku alirkan ini tidak dapat memberikan manfaat bagi perjalanan jiwanya, maka artinya jiwaku pun juga tidak akan mendapatkan manfaat kebaikannya. Nah, kalau kita sudah memiliki kesadaran seperti ini, maka secara otomatis cara kita menolong tidak lagi lahir dari rasa aku ingin memberi semata, melainkan dari kesadaran bahwasanya apa yang sedang kita lakukan ini adalah bentuk daripada menjaga kehidupan satu jiwa yang sama. Dan karena itu, kita harus perhatikan baik-baik bentuk pertolongan seperti apa yang tidak akan mematikan cahaya jiwanya. Karena prinsipnya begini, seluruh jiwa yang berada di alam semesta ini pada dasarnya saling terhubung. Dan semua interaksi, semua pertemuan yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada satupun yang merupakan kebetulan. Even sesimpel dalam hidup ini kita dipertemukan dengan seorang teman yang, maaf, selalu menghubungi kita kalau ada butuhnya saja, kalau hanya mau pinjam uang saja, itu pun juga bukan kebetulan. Ada suatu ikatan yang menghubungkan jiwa kita yang menjadikan terjadinya perjumpaan itu. Maka ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri dalam wujud yang berbeda. Dan jika pertolongan itu tidak membawa kesadaran, tidak membawa pertumbuhan, maka secara hakikat ia tidak mengalir sebagai nur, tidak mengalir sebagai cahaya. Karena nur itu satu. Kalau tidak masuk ke dia, tidak mungkin kembali ke kita. Tapi hati-hati, karena batas antara suara ego yang kikir, yang tidak mau memberi, dengan suara hati yang selalu siap menolong, tapi sadar bahwasanya bentuk pertolongan terbaiknya bukanlah dengan cara memberi, itu sangat tipis sekali. Jadi pastikan kalau suara itu memang datang dari jiwa kita yang sudah sadar.